Selamat datang kembali di kelas teori klasik psikologi sosial. Sebelumnya, kita telah membahas mengenai teori penguatan sosial dari Dollard and Miller maupun dari Albert Bandura. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membicarakan mengenai teori-teori tentang pertukaran sosial. Ada 3 teori yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ada perspektif perilaku elementer dari Homans, perspektif interdependensi dari Thibault and Kelly, dan ada perspektif ekuitas dari Leventhal. Nah, sebelumnya, mari kita sama-sama saksikan sebuah video mengenai aplikasi dating di Tinder. Berikut ini. No, 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 no. No, 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 no. Oh, wait a minute. Okay, yeah, I dig it. It's a match. He's cool. He plays the guitar. That song I donated to charity. It is so nice to date a guy who's creative but can also afford an apartment like this. This next song's called I've Got Good Credit. Oh, he hikes. Hiking is nice. I love that you like to work out, but like an approachable amount. Yeah, let's go get ice cream after this. What? Okay. Who is that female friend? It's a friend. Dude, she is totally the one. At first, I was super jealous because I thought you and I would end up together, but now I realize she's perfect. Did you hear that, honey? Sure did. Hilarious and super non-threatening. Oh, he has a puppy. He has a puppy. Oh, Pesto, what a surprise. I knew you were the commitment type. Wait a minute. Aspiring reality TV star? Never mind. No, 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 no. Nah, dari situ bisa kita lihat ya, sebuah dinamika pacaran atau mencari pasangan dari aplikasi dating yang bernama Tinder. Dari situ kita bisa melakukan yang namanya swipe right maupun swipe left. Swipe right artinya kita menyukai orang itu, swipe left artinya kita tidak menyukai orang yang muncul dalam layar kita. Nah, kita biasa melakukan swipe right itu ketika kita menyukai orang itu dan artinya itu sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan dari seorang pasangan. Nah, dalam hal ini relevan sekali dengan motivasi atau kebutuhan ekonomi. Kita ingin memaksimalkan kebutuhan kita sendiri, gitu ya. Seperti model ekonomi, kita ingin mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, pada awalnya model-model mengenai pertukaran sosial itu banyak sekali mengambil model-model ekonomi. Kita akan periksa satu persatu teori-teori. Pertama, menurut perspektif Homans, ada 6 proposisi dalam pertukaran sosial antar manusia. Proposisi 1 adalah semakin banyak keuntungan atau reward yang didapat seseorang saat berperilaku, maka semakin besar juga kemungkinan seseorang akan melakukan perilaku itu. Misalnya saja ketika si perempuan dalam video tadi berelasi dengan orang yang bermain gitar, maka akan sangat sering ia merasa senang karena dinyanyikan lagu-lagu yang romantis. Proposisi kedua, jika pada masa lalu perilaku yang memperoleh keuntungan itu mirip dengan pola pada masa kini, maka perilaku itu akan lebih mungkin dilakukan. Ketika si perempuan di video itu pada masa lalu pernah memiliki pengalaman dinyanyikan atau dibuatkan lagu, dan ini membuat dia senang, maka ia akan mencari relasi dengan orang yang mirip dengan
kriteria itu, yaitu bisa membuat lagu dan menyanyikan lagu. Proposisi ketiga, jika keuntungan yang didapat dari sebuah relasi lebih besar daripada kerugiannya, maka perilaku sosial atau interaksi dalam sebuah relasi itu akan terjadi atau dipertahankan. Ketika relasi dengan orang yang bermain gitar itu membuat senang, namun ternyata tidak ada lagu yang disukai oleh si perempuan tadi, maka ia mungkin merasa rugi dan tidak mau menjalin relasi. Proposisi keempat, jika keuntungan atau reward yang didapat di masa lalu sudah terlalu sering, maka keuntungan itu tidak akan dipersepsi terlalu bernilai. Misalnya, jika yang dilakukan dalam relasi adalah menyanyikan lagu dan bermain gitar saja, maka lambat laun ini akan dianggap tidak menguntungkan lagi oleh perempuan dalam video itu tadi. Proposisi kelima, jika perilaku seseorang tidak mendapatkan keuntungan yang dia harapkan, maka akan muncul perilaku agresif. Sebaliknya, jika mendapat keuntungan, maka ia akan senang. Hasil dari perilaku ini akan sangat bernilai untuknya. Misalnya, si perempuan berharap ketika ia bertemu calon pasangan, ia bisa bermain gitar. Tapi ternyata si pria berbohong. Nah, ini akan menciptakan kemarahan dari si perempuan, dan si perempuan akan terus mengingat ini. Terakhir, yaitu proposisi 6, perilaku yang dipilih adalah perilaku yang paling bernilai dan yang paling mungkin menghasilkan dampak yang dianggap bernilai itu. Misalnya, si perempuan akan memilih calon pasangan yang bisa bermain gitar, suka dengan hewan, atau suka olahraga. Nah, si perempuan akan memilih mana yang paling bernilai dan paling mungkin membuat ia bahagia dari semua alternatif itu. Sementara, menurut perspektif dari Thibaut dan Kelly, ada 4 prinsip yang harus diperhatikan dalam melihat pertukaran sosial. Pertama, adalah prinsip struktur. Ini merupakan konteks dari pertukaran sosial, di mana relasi dipengaruhi oleh seberapa ketergantungan satu pihak dengan pihak lain, seberapa besar satu pihak bisa mengontrol pihak lain, seberapa memungkinkan situasinya, dan seberapa banyak informasi yang dimiliki antar masing-masing pihak terhadap pihak lain. Misal, bagaimana si perempuan dalam video tadi memutuskan berpacaran dengan pasangannya, itu ditentukan oleh berbagai situasi, seperti seberapa banyak informasi yang diberikan calon pasangan tentang dirinya sendiri, atau seberapa tidak sejalan tujuan antara kedua belah pihak dalam membina relasi. Kedua adalah prinsip transformasi. Ini adalah proses psikis yang melakukan penilaian untung rugi dari tindakan seseorang dan tindakan pasangan atau target relasi. Jika si perempuan dalam video tadi ingin memaksimalkan keuntungannya dan keuntungan pasangan, maka mungkin akan terjadi kerjasama yang harmonis. Jika si perempuan lebih memikirkan keuntungan pasangannya dibandingkan dengan dirinya sendiri, maka terjadi perilaku altruisme atau prososial. Ketiga adalah prinsip interaksi. Selain hasil atau keuntungan dari interaksi, seseorang juga membandingkan harapan dalam relasinya dengan relasi pada masa lalu dan relasi yang dimiliki oleh orang lain. Misalnya saja, si perempuan mungkin tidak akan puas dengan pasangan apabila mantan si perempuan itu ternyata lebih bisa membuat dia bahagia. Juga, perbandingan dilakukan dengan melihat keuntungan apa yang bisa didapat ketika relasi dilakukan, bukan dengan pasangan, melainkan dengan alternatif orang lain. Misalnya, si perempuan merasa bahwa kalau saja ia berelasi dengan yang lain selain pasangannya sekarang, mungkin ia akan merasa lebih bahagia. Dan yang terakhir adalah prinsip adaptasi. Di sini, norma sosial berperan dalam menentukan arah terjadinya pertukaran sosial atau relasi. Misalnya saja, si perempuan meyakini bahwa si laki-laki seharusnya membayar makan di kencan pertama. Ini adalah norma yang mungkin sering dipaparkan pada perempuan itu, sehingga ia juga berharap bahwa norma itu dilakukan oleh si calon pasangan. Pada teori ketiga, yaitu perspektif ekuitas atau equity. Dalam teori ini ada beberapa proposisi. Di antaranya, pertama, individu akan berusaha memaksimalkan keuntungan yang diperolehnya. Ini mirip dengan kedua teori lainnya. Akan tetapi, di sini juga dipertimbangkan kemungkinan bila ternyata memaksimalkan keuntungan itu tidak memungkinkan. Sementara yang memungkinkan adalah menyeimbangkan keuntungan kita dengan pasangan relasi kita. Jika keseimbangan atau ekuitas semacam itu adalah satu-satunya pilihan, maka mempertimbangkan keseimbangan itu akan dilakukan oleh kita dibandingkan dengan memaksimalkan keuntungan kita secara pribadi. Yang kedua, kelompok atau masyarakat akan memberikan reward atau hadiah pada orang-orang yang berperilaku adil dan menghukum mereka yang egois atau memaksimalkan keuntungan pribadi saja. Kelompok juga diuntungkan dengan membuat sistem yang mengalokasikan reward atau hadiah pada proporsi yang sesuai antar anggota-anggotanya. Sebagai contoh, sistem hukum pernikahan yang mengatur untung rugi dari masing-masing pihak, yaitu suami dan istri.
Ketiga, individu akan merasa stres jika hubungannya dengan partner tidak bersifat equal atau tidak setara dan tidak adil. Dan yang keempat, individu akan berusaha mengembalikan hubungannya menjadi setara kembali pada kondisi sebelumnya. Misalnya, seorang istri mungkin akan marah jika suaminya tidak pernah berkontribusi dalam urusan rumah tangga. Energi sang istri lebih besar yang dikeluarkan dalam hubungan daripada energi sang suami. Di sini sang istri berusaha untuk berkomunikasi pada suami agar mereka bisa mengurus rumah tangga dengan proporsi yang adil. Nah sekarang, waktunya kalian quiz. Silahkan kalian membaca buku Shaw and Constanzo, lalu jawab 4 pertanyaan berikut. Yang pertama, di manakah letak perbedaan antara ketiga teori tersebut dalam memandang pertukaran sosial? Jelaskanlah secara elaboratif. Yang kedua, berikan contoh the rule of distributive justice menurut Homans. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan CL dan CL alt dalam teori interdependensi? Berikan contoh dari pengalaman kalian sehari-hari. Dan yang keempat, apa perbedaan antara taktik langsung dan taktik defensif dalam mengembalikan kesetaraan menurut perspektif ekuitas?